dengan Caimin ini adalah pasangan KPK. Sama-sama dipanggil KPK gitu. Kayaknya Caimin sendiri itu sebelumnya sudah merasa atau sudah tahu bahwa dia sedang dalam masalah, makanya kemudian pengen buru-buru sebagai cawapres lah gitu ya, supaya kalau jadi cawapres itu kan dia punya posisi tawar gitu ya, dia sebagai cawapres nih. Jadi untuk mentersangkakan seorang cawapres itu nggak mudah gitu, apalagi kemudian berpasangan dengan Anies yang juga sudah beberapa kali dipanggil KPK. Jadi kalau Caimin jadi tersangka, mau dijadikan tersangka gitu ya, pesan lainnya ya Anies dulu lah, kan Anies lebih dulu yang dipanggil gitu kan. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu gak mungkin di sana ada PKS. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014. Mereka itu selalu bersama. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin. Guys, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait kasus Muhaimin? Dan inilah berita terbarunya. Tara Macreng. Setelah ramai kasus pemberitaan Caimin yang dipanggil KPK, kemudian dianggap oleh sebagian orang sebagai politisasi hukum, Mahfud MD menilai pemanggilan Caimin sebagai saksi, bukan politisasi. By the way, kenapa sih ada yang baper sampai bilang hal tersebut sebagai politisasi hukum? Padahal kan KPK cuma mau minta keterangan aja ya guys. Cuma mau minta keterangan biasa yang sudah lama berproses. Mbok ya yang kooperatif hadir, karena pas dipanggil kemarin Caimin gak bisa hadir, akhirnya KPK menjadwalkan ulang. Kalau nggak salah minggu depan deh. By the way, minggu depan Pak Anies Baswedan ada niat dan rencana mau nganterin Caimin ke KPK nggak Pak Anies? Anterin dong Pak, biar keren gitu. Politisi PKB yang mengatakan bahwa kalau Muhaimin menang, PKB menang, maka yang punya sepeda motor nanti bensinnya gratis. Kok itu kalau ngomong jangan sembarangan. BBM gratis. Ini politiknya nih sama kayak Anies Baswedan ini kayak Mimin ini ya. Min ngomong kosong kayak si Anies ini. Rumah DP 0 rupiah hilang, oke lenyap. Nah ini datang lagi nih, sepasang lagi ibu hamil. Konyol. Terus BBM lagi katanya gratis semua. Ini politiknya nih kira-kira sebelum ngomong itu apa mikir nggak ya? Pas cocok banget ini ya, Anies sama Imin ya. Udahlah, kalian berdua menjadi apa, presiden dan wakil presiden sumur resapan aja lah. Itu poinnya itu aja. Daripada ngebohongin rakyat dengan cara berpolitiknya. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak gitu untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah,
lahirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung pendukung Anies adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri tidak? Adalah agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama ya kan? Cuman ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah. Apakah ini tidak pencemaran nama agama ini? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Cuman ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz yang bosa-bosa. Terutama sekali kepada Bapak Ustadz Somad Abdul Somad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap. Contohnya dulu Ahok. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang keluar-keluar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai. Lalu dibawa oleh yang punya partai. Apa nggak petugas partai itu namanya? Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah, 0.
oke, nol. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Hah? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi, mana janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Kaget, Jeng, katanya cerdas. Masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau. Sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kasian deh lo. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Ya, kita ambil contoh di 2017. Nah, dia ikut Gerindra. Oke, jadi gubernur DKI, betul kan? Nah, setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Ini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan sikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan.
Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, yang lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon, bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya, waduh ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka bilang. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tak mati di tiang jemuran. Tak mati
Itu yang semua. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Hari ini Caimin dipanggil oleh KPK setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini ajaib gitu ya, baru jadi cawapres langsung dipanggil. Kalau Anies sebaliknya gitu ya, sebelum jadi cawapres sudah beberapa kali dipanggil KPK. Jadi pasangan antara Anies dengan Caimin ini adalah pasangan KPK. Sama-sama dipanggil KPK gitu. Kalau kemudian sehari setelah deklarasi Caimin dipanggil oleh KPK, kayaknya deklarasi Anies Caimin kemarin itu bukan sebuah deklarasi jalan damai. Caimin ini nantinya gitu ya adalah sebagai sebuah strategi jalan keluar agar Anies tidak jadi maju di Pilpres 2024. Kayaknya Caimin sendiri itu sebelumnya sudah merasa atau sudah tahu bahwa dia sedang dalam masalah, makanya kemudian pengen buru-buru sebagai cawapres lah gitu ya, supaya kalau jadi cawapres itu kan dia punya posisi tawar gitu ya, dia sebagai cawapres nih. jadi mungkin memang deklarasi kemarin itu deklarasi yang kepepet gitu ya, karena Caimin sudah tahu diburu-buru KPK, sehingga dengan jadi cawapres bersama dengan Surya Paloh, dia jadi sedikit punya posisi tawar sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi untuk mentersangkakan seorang cawapres itu nggak mudah gitu, apalagi kemudian berpasangan dengan Anies yang juga sudah beberapa kali dipanggil KPK. Jadi kalau Caimin jadi tersangka, mau dijadikan tersangka gitu ya, pesan lainnya ya Anies dulu lah, kan Anies lebih dulu yang dipanggil gitu kan. Masa Caimin yang dipanggil duluan malah jadi tersangka duluan sih ya. Jadi ya pada akhirnya sama saja gitu ya, untuk menggagalkan Anies Baswedan gitu ya, dan kemudian nantinya Anies jadi nggak punya pilihan juga gitu ya. Dia mau sama siapa coba? Mau sama AHY, AHY sudah benci gitu ya, Demokrat sudah bilang pengkhianat. Mau ke Prabowo Subianto, ya Anies juga berkhianat sama Prabowo. Mau ke Pak Ganjar, ke Pak Jokowi, katanya antitesa Jokowi gitu. Jadi ya dia jadi nggak punya tempat gitu, jadi nggak punya orang atau partai yang bisa mendukung kecuali PKS. Sementara PKS sendiri kalau sendirian ya nggak bisa gitu ya. Kalau kemudian PKS mau tetap ngusung Anies ya nggak bisa sendiri, dan logistiknya juga nggak ada. Lebih cair Prabowo Subianto, ya sudah ke Prabowo saja. Karena kebayang nggak misalkan gitu ya, Caimin dipanggil oleh KPK, ini kan pasti akan berlanjut agak lama gitu kan. Nah terus kalau dalam posisi yang seperti itu gitu ya,
Artinya kan Caimin nantinya bisa saja gitu ya setelah bulan Oktober atau November atau bulan depan, nantinya Caimin akan bilang saya akan fokus kepada kasus saya dulu sehingga saya tidak bisa jadi cawapres, jadi mundur gitu. Dan Nasdem jadinya ya mundur juga gitu, dan nanti bisa bergabung dengan partai lain gitu. Sehingga selamatlah dana 2 triliun yang disiapkan atau dikhususkan untuk pemenangan pilpres dan pemilu gitu. Sehingga kalau Nasdem bergabung dengan partai lain ya minimal pengeluarannya tidak sebesar itulah ya karena udah tahu Anies kalah, ngapain masih mau keluar uang gitu. Ya ini menjadi satu jalan keluar yang baik untuk negara ini, karena kita jadi tidak punya ruang dan tempat kepada Anies Baswedan untuk posisi apapun setelah ini, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Anies selama dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan strategi politisasi agama atau isu sara gitu ya, itu adalah sebuah kejahatan di negara kita yang saya pikir tidak mungkin bisa dimaafkan oleh orang-orang yang pro terhadap demokrasi yang bersih dan baik gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Anies dan kawan-kawan dan PKS pada tahun 2017 lalu gitu ya, itu terlihat sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi negeri ini, karena sampai hampir terjadi penggulingan presiden dengan massa yang cukup besar gitu, dan kemarahan orang kepada etnis tertentu dengan agama tertentu itu bisa terlihat sangat-sangat luar biasa jelasnya, dan sampai sekarang masih ada dalam ingatan kita bagaimana semua itu terjadi. Saya curiga jangan-jangan Demokrat juga ya sebenarnya sudah tahu rencana ini, cerita ini, situasi ini seperti apa sudah tahu. Tapi untuk meyakinkan publik gitu ya harus harus marah, emosi gitu ya. Kalau nggak ada emosinya nanti kan, loh berarti emang nggak pengen calonin Anies. Tapi kalau ada emosinya, pengkhianat dan sebagainya gitu kan, ya jadinya orang-orang percaya bahwa ini memang pengkhianatan, dan itu kemudian membuat Anies jadi semakin nggak punya tempat. Semua dia khianati, coba bayangkan gitu ya, dari Pak Jokowi dia pindah ke Prabowo Subianto, pindah lagi ke Surya Paloh gitu ya dengan Demokrat, sekarang pindah lagi ke Caimin. Udah nggak ada orang yang mau dukung dia ke depannya gitu kalau ini yang terjadi. Ya pasti kan nggak mau lah untuk mendukung Anies ini ke depan, entah itu sebagai capres ataupun cawapresnya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang NU yang mendukung Anies Baswedan, saya nggak habis pikir gitu ya. Karena udah jelas, dosa-dosanya jelas, apa yang dia lakukan sudah jelas. Bahkan setelah jadi gubernur sekalipun, dengan apa yang sudah dia lakukan itu hampir nggak ada gitu ya. Ya misalkan kalaupun ada kayak sumur resapan, kayak patung bambu, patung patu dan sebagainya gitu ya, itu kan adalah pekerjaan-pekerjaan yang buang-buang waktu sebenarnya gitu ya. Jadi ya ngapain kita pilih orang-orang seperti itu dengan dosa-dosa yang banyak itu gitu ya kepada demokrasi dan negara kita Indonesia ini. Jadi udahlah, dosanya banyak, nggak bisa kerja lagi. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman
belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.